Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai bilik kosong. Rumah tersebut telah lama ditinggalkan, dan meskipun tampak tak ada yang aneh dari luar, banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Penduduk sekitar sering mendengar desas-desus tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu, terutama di malam hari. Suatu sore, seorang pemuda bernama Dika, yang baru saja pindah ke kampung tersebut, mendengar cerita mengenai rumah itu dari seorang pria tua yang biasa duduk di warung kopi. "Jangan pernah mendekati rumah itu, Nak," kata pria itu dengan suara parau, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Itu adalah rumah yang telah lama kosong, tapi di dalamnya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang yang pernah masuk ke sana, tak ada yang kembali dengan selamat. Namun, rasa penasaran Dika justru semakin besar. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah rumah kosong bisa menjadi begitu menakutkan. Ia memutuskan untuk menyelidikinya. Malam itu, setelah matahari terbenam, Dika dengan berani berjalan menuju rumah tua itu. Jalan menuju rumah itu penuh dengan semak-semak yang rapat, dan udara malam terasa dingin. Setiap langkah Dika terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menghalanginya. Saat tiba di depan rumah, Dika berhenti sejenak. Rumah itu tampak lebih besar dari yang ia bayangkan. Pintu depannya terbuka sedikit, seolah-olah mengundang siapapun untuk masuk. Angin malam berhembus kencang, menggerakkan daun-daun kering di sekitar rumah. Dika melangkah masuk, menahan napas. Di dalam, udara terasa lembab dan bau jamur menyeruak di hidung. Lampu temaram yang dipasang di sudut ruangan hanya memberikan sedikit penerangan, membuat bayangan-bayangan di sudut-sudut gelap semakin menakutkan. Dika melangkah lebih dalam, merasakan jejak langkahnya yang bergema di dalam ruangan kosong. Saat itu, matanya tertuju pada sebuah pintu yang terletak di ujung lorong. Pintu yang tampak lebih tua dan lebih kusam daripada yang lainnya. "Bilik kosong," bisik Dika dalam hati. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk menuju ke sana. Namun, setiap langkah yang ia ambil ke arah pintu itu membuat jantungnya semakin berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang memantau gerak-geriknya. Dika menelan ludah, matanya terus menatap pintu itu. Seiring langkahnya mendekat, udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah ruangan itu menahan napas. Setiap detik terasa seperti jam, dan suara langkah kakinya yang bergema di lantai kayu yang sudah tua makin terasa mencekam. Ia akhirnya sampai di depan pintu itu, yang kini terlihat lebih usang dari yang ia kira. Kayu pintu yang gelap dan retak-retak membuatnya seolah terlihat hidup, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Dika meraih gagang pintu dengan ragu. Rasanya seperti ada kekuatan yang menariknya untuk membukanya, meskipun ia tahu itu bisa berbahaya. Jantungnya berdebar hebat, namun rasa ingin tahu yang kuat lebih menguasainya. Dengan satu tarikan, pintu itu terbuka pelan, mengeluarkan suara berderit yang membuat Dika terkejut. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, ia disambut oleh ruang yang begitu gelap. Ia melangkah masuk, meraba-raba di udara yang terasa dingin, seolah ruangan ini sudah lama tidak terjangkau cahaya. Tiba-tiba, matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Di dalam bilik itu, ada sebuah meja kecil dengan kursi kayu yang tampak sudah usang. Sebuah lampu temaram tergeletak di atas meja, dan beberapa buku berserakan di lantai. Namun, ada sesuatu yang lebih mencolok di sudut ruangan, sebuah cermin besar yang menempel di dinding. Dika merasa canggung. Cermin itu terlihat sangat tua, bingkai kayunya dipenuhi oleh lapisan debu, dan permukaannya sedikit kabur. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan cermin itu, seolah-olah memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dika mendekat, matanya mulai memeriksa bayangan dirinya di cermin, namun saat ia lebih fokus, ia merasa ada yang salah. Refleksinya tampak kabur, seolah tidak sepenuhnya menggambarkan dirinya. "Tunggu," bisik Dika, merasa ada yang janggal. Dalam refleksinya, ia bisa melihat bayangan di belakangnya. Bayangan seseorang yang berdiri,
meskipun ia tahu pasti tidak ada orang lain di dalam bilik itu. Jantungnya berdetak semakin kencang. Siapa itu? Pikirnya. Namun begitu ia berbalik, tidak ada siapapun di ruangan itu. Dika kembali menatap cermin dengan gugup. Bayangan itu kini tampak semakin jelas, seolah mendekat ke arahnya. Tiba-tiba, dalam bayangannya, Dika melihat sekelebat wajah yang sangat asing. Wajah yang pucat dengan mata kosong dan mulut yang tampak terbuka seperti sedang teriak tanpa suara. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Namun anehnya, ia merasa tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, hingga tiba-tiba, seiring dengan denting keras dari dalam cermin, wajah itu tampak menatap langsung ke matanya. Seketika, Dika merasakan sesuatu yang berat di dadanya, seolah-olah udara di ruangan itu semakin sesak. Ia mencoba untuk mundur, namun tubuhnya seolah terikat. Bayangan itu mulai mengembang, seakan keluar dari cermin, dan pada saat itulah suara gemeretek terdengar di sekelilingnya. Dika terperanjat dan terjatuh ke belakang. Tubuhnya terhempas ke lantai dingin. Ketika ia membuka mata, cermin itu tampak kembali normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun sensasi dingin dan berat di udara tidak hilang. Dika berdiri gemetar. Ia tahu, ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, rasa takut itu tak sebanding dengan rasa penasaran yang terus mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Tanpa sadar, Dika melangkah lebih jauh ke dalam bilik yang gelap itu, semakin menjauh dari pintu keluar, menuju sesuatu yang lebih misterius dan mengerikan. Dika, meskipun gemetar dan diliputi ketakutan yang mendalam, merasa ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Suara gemeretek itu masih terdengar di telinganya, meski kini sudah mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang tebal. Di dalam dirinya, perasaan takut bercampur dengan rasa penasaran yang semakin menggebu-gebu. Apakah ini hanya halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan di dalam bilik ini? Dengan langkah hati-hati, Dika beranjak berdiri dan melangkah lebih dalam lagi ke dalam ruangan itu. Di tengah bilik yang kini semakin gelap, ia melihat sebuah pintu kecil di sisi kiri. Pintu itu tampak berbeda dari yang lainnya, seperti baru saja dipasang meskipun ruangan ini sudah lama terlantar. Terselip di antara papan-papan kayu yang lapuk, pintu itu seperti menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Dika mendekat, meraih gagang pintu dengan tangan yang masih gemetar. Begitu ia memutar gagangnya, pintu itu terbuka dengan mudah, mengeluarkan suara desisan yang lembut. Di balik pintu, sebuah tangga kayu curam terbentang ke bawah, menuju ruangan yang lebih bawah lagi. Bau lembab yang lebih menyengat langsung menyerang indera penciumannya. Seperti ada sesuatu yang terkubur di dalam sana, sesuatu yang terlupakan oleh waktu. Pikirannya berputar-putar. Apa yang ada di bawah sana? Tanyanya dalam hati. Namun, sebelum ia sempat mempertimbangkan lebih jauh, dorongan rasa penasaran yang kuat membuatnya melangkah turun. Tangga kayu itu berderit di bawah berat tubuhnya, membuat langkahnya semakin cemas. Setiap lantai yang diinjaknya seolah mengingatkan Dika akan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tersembunyi. Setelah beberapa saat menuruni tangga itu, Dika akhirnya tiba di sebuah ruangan bawah tanah yang sangat gelap. Namun, kali ini, tidak ada bau lembab atau jamur yang menyengat. Ruangan itu terasa sangat kering dan sunyi. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu besar, terkunci rapat. Kotak itu terlihat sangat tua, bahkan lebih tua daripada rumah itu sendiri. Matanya terpaku pada kotak tersebut, seolah ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya, sesuatu yang bisa menjelaskan semua keanehan yang terjadi di bilik ini. Dika mendekat, mencoba untuk membuka kotak itu. Tangan kanannya memegang kunci yang tergeletak di atas kotak, sementara tangan kirinya menggenggam gagang kotak. Namun, saat ia hampir memutar kunci itu, sebuah suara lembut memanggilnya dari belakang. Dika. Suara itu terdengar seperti bisikan halus, namun cukup jelas untuk membuat Dika terlonjak kaget. Ia segera berbalik, matanya terbeliak dan jantungnya berdetak sangat cepat. Tak ada siapa-siapa di dalam ruangan itu, hanya bayangannya sendiri yang dipantulkan oleh cahaya redup yang berasal dari lorong tangga. Suara itu lagi. Dika. Kali ini lebih terdengar seperti rintihan,
seperti suara yang memohon pertolongan. Dika menelan ludah, mencoba untuk mengumpulkan keberanian, tetapi keringat dingin sudah mulai membasahi pelipisnya. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar, namun ia tahu ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam bilik kosong ini. Namun, tiba-tiba, di tengah kesunyian yang menyelimuti ruangan itu, kotak kayu itu mulai berguncang perlahan. Tanpa peringatan, suara desingan terdengar dari dalam kotak, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya, sesuatu yang berusaha keluar. Dika terkejut. Langkah mundurnya terhenti. Tubuhnya terasa kaku, tidak mampu bergerak, hanya bisa menyaksikan kotak itu berguncang semakin keras, hingga akhirnya suara itu berhenti. Di dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan, Dika dapat merasakan sebuah kehadiran yang sangat nyata. Sebuah kekuatan gelap yang sangat kuat. Ia tahu, jika ia tetap berada di sini, ia akan menemukan jawabannya. Namun apakah ia akan sanggup menghadapi kenyataan yang ada di balik bilik kosong ini? Dika berdiri kaku di depan kotak kayu yang kini diam seolah tak terjadi apa-apa. Keheningan yang menyelimuti ruangan bawah tanah itu begitu tebal, hampir sufokatif. Rasa takut yang mendalam menyesakkan dadanya. Namun rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Ia tahu, apapun yang ada di balik kotak itu, ia harus menemukannya. Dengan tangan yang masih gemetar, Dika memegang kunci di tangan kanan dan mencoba memutarnya pada gembok kotak. Kunci itu berputar dengan mudah, dan suara klik terdengar jelas, menandakan bahwa gembok telah terbuka. Waktu seakan melambat, dan setiap detik terasa begitu lama. Tanpa bisa menghentikan dirinya, Dika membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku tua yang tampak sangat kuno, berwarna coklat kusam dan tertutup debu tebal. Buku itu tidak seperti buku biasa, terdapat ukiran aneh di sampulnya, simbol-simbol yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Tanpa ragu, Dika membuka buku itu, meskipun sebuah perasaan tak nyaman menggelayuti hatinya. Begitu halaman pertama terbuka, udara di sekelilingnya berubah. Ruangan yang tadinya sunyi kini terasa semakin berat. Suara bisikan yang tak jelas asal-usulnya kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih nyata, seperti ada suara yang berusaha keluar dari dalam buku tersebut. Dika merasa kakinya sedikit gemetar, namun ia melanjutkan membaca. Kalimat demi kalimat yang tertera dalam buku itu tampak seperti tulisan yang tidak bisa dipahami sepenuhnya, seolah-olah ditulis dalam bahasa yang sudah lama terlupakan. Namun, ada satu kalimat yang jelas terbaca di bagian bawah halaman itu. Bilik kosong adalah tempat jiwa yang hilang, yang tak pernah bisa kembali. Siapa yang membuka pintu ini, akan mengundang mereka yang terperangkap di dalam. Dika menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tak beres. Tiba-tiba, di balik kata-kata itu, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di belakangnya. Sesuatu yang bergerak, seolah mengintai. Ia membalikkan badan dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Namun, saat matanya kembali ke halaman buku itu, Dika melihat hal yang membuatnya terkejut. Sebuah gambar muncul secara perlahan di halaman tersebut. Gambar itu menggambarkan sebuah ruangan gelap dengan sebuah sosok berdiri di tengahnya. Wajah sosok itu sangat kabur, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan tentangnya. Sebuah senyuman lebar yang menampilkan gigi tajam dan mata yang kosong. Dika merasa tubuhnya kaku. Ia tahu, senyuman itu bukan hanya gambar. Itu adalah sebuah peringatan. Ia merasakan seakan-akan ada yang mendekat. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata telanjang, namun sangat nyata keberadaannya. Perlahan, angin dingin bertiup menerobos ruangan itu, dan bayangan-bayangan di sekitar Dika mulai bergerak, melayang dengan cara yang tidak wajar. Di saat yang sama, sebuah suara keras terdengar dari atas. Sebuah suara langkah kaki berat yang turun dari tangga. Dika merasakan ketakutan yang tak terungkapkan. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia tetap tak bisa bergerak. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Ia merasa seperti ada yang sedang mengamatinya, atau bahkan mendekat untuk menjemputnya. Jangan kembali. Suara itu berbisik pelan, namun terasa begitu nyata, seperti suara seseorang yang sudah lama hilang.
Dika berbalik ke kotak kayu yang masih terbuka, ingin menutup buku itu, tetapi saat matanya tertuju pada halaman terakhir, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Pada halaman terakhir buku itu, terukir sebuah nama, namanya sendiri. Di bawah nama itu tertulis satu kalimat yang membuat darah Dika membeku. Dika akan menjadi bagian dari bilik kosong, selamanya. Tubuh Dika bergetar hebat. Rasa dingin semakin merayap masuk ke dalam dirinya. Ia tahu sekarang bahwa bilik kosong bukan hanya sebuah tempat. Itu adalah sebuah penjara, tempat yang mengurung jiwa-jiwa yang tak bisa kembali. Dan ia baru saja membuka gerbang menuju tempat itu. Seketika, ruangan itu dipenuhi oleh suara tangisan yang melengking keras. Suara itu bukan hanya datang dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Dika merasakan udara semakin menyesakan, dan seolah-olah seluruh dunia berputar. Ketika ia menoleh sekali lagi ke belakang, bayangan itu sudah berada tepat di hadapannya. Wajah pucat, mata kosong, dan senyuman lebar yang mengerikan semakin dekat. Dika berteriak keras, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya terbuka lebar, namun tak ada jalan keluar. Bilik kosong ini telah menunggu terlalu lama untuk menambah satu jiwa lagi. Dan dengan itu, Dika menghilang begitu saja, seperti jiwa-jiwa lainnya yang terperangkap di dalam. Rumah tua itu kembali sunyi, sementara buku itu tetap terbuka di atas kotak kayu, dengan satu kalimat terakhir yang tertulis di halaman terakhir. Siapa yang mencari kebenaran di dalam bilik kosong, hanya akan menemukan kegelapan abadi. Bilik itu tetap kosong, menunggu orang berikutnya yang akan masuk dan terjebak dalam kegelapan yang tak akan pernah berakhir.